البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan syarah Subul Salam yang ditulis oleh Imam As-Su'ani rahimahullah. Kita masih di kitab Thaharah, kitab tentang thaharah, tentang bersuci, membersihkan diri. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan terlewat tentang permasalahan ya mandi junub dan hukum junub. Dan sekarang ini kita sedang di bab yang ke-9, bab tayamum, bab tentang tayamum. Sebenarnya Imam As-Sunani rahimahullah, tayamum itu adalah al-qasdu ila soid, menuju ke soid debu, untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Ya, maksudnya adalah telapak tangan dengan niat ya agar bisa untuk sholat atau yang semisalnya. Ya demikian. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Di antaranya dijadikan tanah itu sebagai masjid, demikian juga tahurun sebagai sesuatu untuk bersuci apabila tidak ada air. Kemudian berikutnya hadis yang keempat ya di bab ini. Di sebagian cetakan mungkin bukan nomor 4. Di sini nomor 4. Itu hadis nomor 117. Wan Ammar bin Yasir, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Hadis yang penting yang menjadi dasar dalam permasalahan tayamum. Qala beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih. Ba'athani ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku. Ya, ba'athani ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hajatin, dalam suatu keperluan. Sebutkan oleh Imam Sunani, ya Abu Ammar ini kunyanya Abul Yaqdhan. Aslama Ammaran qadiman, dia masuk Islam ya lama, sudah dulu. Wa udiba fi Makkah, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dan dia disiksa di Mekah alal Islam karena dia masuk Islam. Wa hajara ila Habasyah, dia hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Tsumma ila Madinah, kemudian menuju Madinah. Ya demikian. Termasuk muhajirin yang pertama kali ikut perang Badar, demikian juga yang lainnya. Beliau terbunuh ya di perang Siffin bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Dia ikut pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi mengatakan ya kepada Ammar bin Yasir, ya qatalahu bagi, yang membunuhnya itu adalah orang yang bagi. Maka waktu itu para sahabat ya mencari-cari, Ammar ini ikut siapa? Ikut pasukan siapa? Karena Nabi mengatakan ya yang membunuh Ammar ini adalah orang yang salah, kelompok yang salah, bagi. Ternyata Ammar bin Yasir ikut pasukannya Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya setiap orang lari dari Ammar bin Yasir, jangan sampai kemudian bunuhnya, karena Nabi sudah mengatakan. Tapi akhirnya ya Abu Ghodiyah membunuhnya dengan tidak sengaja. Sampai-sampai ketika dia minta izin karena dia ikut pasukan Muawiyah. Dari sinilah Ahlussunnah mengatakan bahwa yang benar adalah setiap peperangan adalah Ali bin Abi Thalib. Dan itu permasalahan ijtihadiyah yang kita tahu. Para sahabat berijtihad. Sampai saya Abu Ghodiyah ketika ia minta izin kepada Muawiyah, ya, qatil Ammar indal bab, yang membunuh Ammar ada di depan pintu. Ya, ini dia mengakui kesalahan dia. Wallahu alam. Tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya, Nabi mengatakan taqtuluka al-fi'ah al-baghiyah. Nabi mengatakan yang membunuh engkau adalah kelompok yang bagi, yang melampaui batas. Maka disebutkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, fa'ajnabtu, ketika Nabi mengutus beliau dengan suatu keperluan, fa'ajnabtu, maka aku pun junub. Sebagai orang yang normal ya, junub. Ya demikian. Maka aku pun junub. Falam ajdil ma, dan aku tidak mendapatkan air. Atamarrahtu fi sa'id, maka aku pun berguling-guling di sa'id, yaitu di debu.
ya, di padang pasir yang ada tanahnya, masih di tanah. Soid sendiri adalah debu. Dikatakan soid karena dia itu soada, naik. Debu itu kan naik di tembok-tembok, demikian juga mungkin di kaca-kaca, sehingga dikatakan soid. Maka aku pun berguling-guling di tanah, di debu. Dan ulama nanti akan dibicarakan bahwa yang benar adalah tanah. Adapun romel yaitu pasir tidak bisa menggantikan tanah. Kama tamarragu ad-dabah, sebagaimana berguling-gulingnya dabah, binatang. Ya, binatang kambing atau semisalnya, atau binatang dia itu berguling-guling di tanah. Semata itu Nabi SAW, kemudian aku mendatangi Nabi SAW. Jadi Ammar ini dia ketika diutus Nabi suatu keperluan, dia junub, dia cari air tidak dapat. Akhirnya dia berpendapat untuk menggantikan air bagaimana? Ya berguling-guling di tanah kan itu. Ini beliau beristiad demikian, berpendapat demikian. Fadzakartu lahu dzalik, maka aku menyebutkan kepada beliau demikian itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Sesungguhnya mencukupi kamu antakul. Di sini antakul kamu mengatakan, dan maknanya itu biasa dalam bahasa Arab yaitu antafal. Sebagai Imam As-Sunani taf'al wal qaul yutlaqu 'alal fi'l, ya. Jadi taqul di sini adalah maknanya berbuat, untuk kau berbuat. Dan qaul ucapan itu diitlaqkan kepada perbuatan juga, 'alal fi'l. Paham? Jadi maksudnya antakul di sini untuk engkau melakukan. Sebenarnya cukup bagimu untuk melakukan biyadaika dengan kedua tanganmu, hakata demikian. Tsumma daraba biyadaihi, kemudian Nabi memukul dengan kedua tangannya al-ardh, tanah, darbatan wahidatan, satu kali pukulan, ini menepuk tanah. Ya, ard ini bumi, tanah. Tsumma masaha shimal alal yamin, kemudian beliau mengusap kiri ya kepada yang kanan. Wa dhahira kafaihi, dan bagian atas dhahir yang tampak, bagian atas ya dari kedua telapak tangannya, wa wajhu, dan wajahnya. Ya, jadi caranya apa? Ditepukkan dulu kedua telapak tangan ke tanah. Ya, sekali tepukan. Kemudian mengusap yang kiri, ya tangan yang kiri, telapak tangan yang kiri ini ke yang kanan. Ya, ke yang kanan. Ya, jadi bagian batin dulu, bagian dalam dulu, kan gitu. Kemudian dhahir bagian atas. Ya, bagian atas dari tangan yang kanan. Demikian juga yang sebelahnya juga. Yang kanan kemudian mengusap yang kiri. Ya, jadi dengan demikian. Jadi ditepukkan ke tanah, kemudian apa? Telapak tangannya, ya, bagian dalamnya, kemudian bagian atas dari kanan ini. Kemudian juga yang kanan juga memegang yang bagian atas dari yang kiri ini. Kemudian setelah itu apa? Dan wajah. Cukup hadis ini Bukhari dan Muslim. Ini menyelisih pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nanti Ibnu Hajar menyebutkan hadis juga. Walaupun dia itu adalah mauquf, berhenti di sahabat saja. Itu apa? Sampai ke siku. Itu kita perhatikan itu. Wallahu alam ini lebih kuat. Yaitu apa? Yaitu telapak tangan kemudian wajah. Juga urutannya nanti akan disebutkan juga. Urutannya apakah wajah dulu baru telapak tangan. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Walafdzul Muslim. Maka ini adalah lafaznya Imam Muslim rahimahullah taala. Maka dari hadis ini dibicarakan para ulama. Dan itu masih kita sebut lagi, ada di situ tambahan ya berikutnya. Hadis yang kelima di bab ini, yaitu nomor 118. Wa Ibnu Umar, ya. Ya, ada tambahan berikutnya, masih di nomor 5 tadi. Wa bi riwayati lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari. Ini akan disebutkan lagi. Wa daraba bi kaffaihi al-ardu, dan beliau memukul dengan kedua telapak tangannya itu tanah, bumi. Wa nafakha fihima, ada tambah nih, dan meniup keduanya. Ya, setelah ditepukkan kemudian ditiup telapak tangannya itu ketika dia tayamum. Ya, ini ada tambahan ini dalam Sahih Bukhari. Ya. Tsumma masaha bihima wajahu wa kafaihi, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya tadi yang sudah ditiup wajah dan apa? Kedua telapak tangan. Ini. Kalau di sini berarti apa? Wajah dulu baru telapak tangan. Tadi riwayat Imam Muslim bagaimana? Yaitu telapak tangan dulu baru wajah. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Bahwa tayamum, apakah dia itu untuk hadas asghar seperti kentut? Ya. Apakah
juga hadas akbar seperti junub. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala, yajuzu tayammum anil hadas al asghar bil kitab wa sunnah wal ijma'. Ini boleh seorang tayamum dengan menggunakan apa? Debu ini tadi untuk hadas asghar. Menurut Al-Qur'an ataupun sunnah, demikian juga ijma'. Ya, demikian. Ijma' para ulama boleh. Kalau nggak ada air, sudah mencari nggak ada, maka boleh tayamum. Karena kentut atau semisalnya. Demikian juga tayamum anil hadasil asghar, tayamum juga untuk ya hadas al-akbar, hadas akbar. Karena junub, nggak ada air, ya keluar air mani, maka tayamum. Dalilnya Al-Qur'an. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ya, apabila kalian junub maka bersucilah. Kemudian disebutkan setelahnya balam tajidu man fatayammu sa'idan thayyiban. Dan kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu thayyiban yang bagus, yang suci. Ya, demikian. Kemudian berikutnya juga disebutkan dengan apa itu tayamum? Ini yang dibicarakan para ulama terjadi perselisihan. Kalau dalam hadis yang telah lewat, hadis Jabir bin Abdullah, kan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat turab, ya ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan untuk kita turubah. Turab ini tanah. Demikian juga wa ju'ilat turab li tahuran, dijadikan tanah untukku tahur, suatu yang mensucikan. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa tayamum itu dengan apa? Dengan tanah saja. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh dengan romal yaitu pasir, demikian juga hajar yaitu batu, tidak boleh. Tayamum harus dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tanah atau debu, ya, demikian yang dia itu di tembok-tembok atau semisalnya. Sebagian berpendapat boleh dengan tadi pasir ataupun dengan batu. Jadi perselisihan para ulama. Alam lebih aman itu dengan apa? Dan insyaallah itu yang lebih rajih yaitu dengan menggunakan tanah, dengan menggunakan debu. Dan alhamdulillah banyak dapatkan di situ debu. Kemudian bagaimana kalau bercampur tanah tersebut dengan suatu yang suci seperti tadi pasir dan semisalnya? Ini apabila tanahnya lebih banyak maka boleh. Kemudian juga disebutkan apakah disyaratkan tanahnya itu harus tanah yang suci? Umpamanya tanah di situ kita lihat di situ bekas dari comberan yang kering umpamanya, jangan. Ya, ini karena ayat menyebutkan fatayammu sa'idan thayyiban, tayamumlah kalian dengan debu yang dia itu thayyib yang bagus. Ya, ini apa? Thahir. Jadi tanahnya atau debunya adalah yang suci. Kemudian apakah disebutkan boleh seseorang umpamanya di pesawat nih, ya, sudah tahu perjalanan biasanya kalau dari Indonesia ke Yaman yang langsung itu biasanya waktu sholat maghrib, demikian juga isya, kadang terlampaui. Tidak mungkin orang turun dulu ke darat, tidak mungkin. Nah, sampai sana sudah masuk waktu subuh. Ya, bagaimana ini? Padahal dindingnya ya mungkin ada debu, tapi mungkin nggak banyakan itu, walau di pesawat itu. Yang itu kita lakukan ya dulu ya tayamum kan itu. Boleh nggak membawa tanah? Ya ini sangu, ya bekalnya bawa tanah, bawa debu di dalam botol, memang nanti gunakan untuk apa? Untuk tayamum. Ya tidak ada syariatnya, ulama. La yustahab. Tidak disukai untuk membawa apa? Tanah ketika safar, ulama. Ya demikian. Ya insyaallah di dinding itu ada debunya, insyaallah demikian. Kemudian juga mana lebih afdal? Ya, apakah didahulukan telapak tangan dulu ataukah wajah? Terjadi perselisihan para ulama. Kesimpulannya bahwa tertib tidak wajib. Tidak wajib. Karena riwayat tadi kita sebutkan berbeda-beda kan? Tapi ulama ayat Al-Qur'an jelas mengatakan, riwayat Imam Muslim tadi menyebutkan didahulukan apa? Telapak tangan. Ya. Riwayat Imam Bukhari tadi apa? Wajah dulu. Al-Qur'an bagaimana? Al-Qur'an menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengannya. Berarti menunjukkan bahwa wajah dulu yang didahulukan. Itu yang afdal. Walaupun ya tidak wajib. Kemudian bagaimana adanya tin, yaitu tanah liat. Ya. Yang dia itu dalam badan apa? Banyak airnya umpamanya. Ya sebenarnya mengatakan diletakkan dulu mungkin di badan atau di suatu tempat, kemudian nanti mulai hilang di situ tanahnya, hilang di situ airnya kan tinggal apa debunya. Ya, kalau dia itu memang sangat lihat sekali, ya tanahnya itu ya
mungkin ditempelkan di dinding atau di badan kita supaya cepat kering, kemudian diambil debunya. Bagaimana kalau tidak ada turab dan ma, tidak ada tanah, tidak ada air? Bagaimana ini? Jadi disebutkan di situ ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika waktu itu ya beliau mencari qiladah kalungnya Asma, tidak ada di situ air, tidak ada, kemudian belum turun ayat tentang tayamum. Maka ketika mereka tidak dapat air, fasallu ala ghairi wudu'i. Mereka sholat tanpa wudu, sholat langsung. Karena belum ada ayat tayamum. Belum ada ayat tayamum. Jadi kalau tidak ada air, tidak ada tanah, ya sudah, tidak perlu wudu, tidak perlu tayamum, langsung sholat. Ya demikian. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan disyariatkan untuk nafakh, yaitu meniup ya telapak tangan yang sudah terkena debu tadi. Ya, demikian juga mungkin nafat itu dengan menyingkirkan kalau terlalu banyak. Ya, boleh. Kemudian juga ketika mengusap hendaknya apa? Ta'mim, bukan diusap sedikit saja. Ya, tidak mau kotor ya wajahnya sedikit saja diusap, tidak boleh. Harus ta'mim, yakni umum. Walaupun tidak semuanya, mungkin bagian dekat dengan apa? Yang dekat dengan hidung tidak kena, tidak apa-apa. Yang penting apa? Dia telah mengusap, benar-benar mengusap. Sebagian takut kotor diusap sedikit saja, enggak. Ya, diusap semua dari wajah dia itu. Demikian juga telapak tangan. Kemudian juga disebutkan, apakah perlu untuk takhlil, yakni menyela-nyela asabi ketika tayamum? Ya, tidak ada dalil. Ya, tidak perlu. Ini kan ketika wudu. Ya. Jadi ketika tayamum tidak perlu menyela-nyela jari jemari. Sampai di sini, sebelum 3 sudah ini.